eh cek cek Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafri Lufianda Fakih dengan NIM 22851173. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kepemimpinan. Yang pertama yaitu jelaskan tentang konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan menjunjung nilai integritas, tanggung jawab, dan empati. Saya memandang kepemimpinan bukan hanya tentang posisi, tetapi tentang tindakan dan keteladanan. Seorang pemimpin harus mampu memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Artinya adalah pengendalian diri, visi yang jelas, dan kemampuan mengambil keputusan yang bijak merupakan bagian utama dari konsep kepemimpinan saya. Kemudian untuk cerita kesuksesan kepemimpinan yang pernah saya alami, yaitu saya pernah menjadi ketua panitia kegiatan konservasi di Sungai Kerasak. Tantangan terbesarnya adalah keterbatasan dana dan juga kurangnya partisipasi dari anggota dan masyarakat sekitar. Namun melalui pembagian tugas yang jelas, komunikasi yang terbuka, serta pemahaman terhadap kekuatan setiap anggota yang ikut, kegiatan tersebut berhasil dengan baik walaupun hanya sebagian anggota yang ikut. Masyarakat merasa terbantu, tim merasa bangga, dan juga saya belajar bahwa kepemimpinan yang sukses terjadi ketika pemimpin mampu menggerakkan tim untuk bekerja dengan semangat dan komitmen yang sama. Kemudian untuk kegagalan kepemimpinan yang pernah saya alami, yaitu saya pernah menjadi koordinator kelompok dalam sebuah proyek mata kuliah. Di situ saya terlalu fokus pada hasil akhir dan kurang memperhatikan proses serta dinamika anggota tim. Akibatnya terjadi miskomunikasi, konflik internal, dan beberapa anggota merasa tidak dilibatkan. Proyek berjalan tidak maksimal dan semangat tim mulai menurun drastis. Hal tersebut terjadi menjadi pelajaran yang penting bahwa kepemimpinan bukan hanya soal target, tapi juga tentang bagaimana membangun tim yang solid dan inklusif. Dari cerita tersebut, faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan kepemimpinan yang pertama yaitu faktor kesuksesan meliputi komunikasi efektif, kemudian empati terhadap anggota tim, pembagian peran yang jelas, dan juga kepemimpinan yang partisipatif. Untuk faktor kegagalannya sendiri yaitu yang pertama kurangnya komunikasi dua arah, hanya berfokus pada hasil bukan proses, tidak mengenali kebutuhan dan aspirasi tim, dan juga kepemimpinan yang terlalu otoriter. Kemudian dari dua cerita di atas jelaskan peran kepemimpinan diri. Dari dua pengalaman di atas saya menyadari bahwa kepemimpinan diri atau self leadership sangat menentukan hasil akhir. Kemampuan untuk merefleksi diri, mengenali kekuatan dan kelemahan, serta mengatur emosi dan motivasi pribadi menjadi pondasi untuk memimpin orang lain. Tanpa kepemimpinan diri, pemimpin akan kehilangan arah dan kepercayaan dari timnya. Kemudian kepemimpinan dalam organisasi tidak lepas dari kepemimpinan berpikir dan kepemimpinan bertindak. Jelaskan apa saja yang harus dipikirkan oleh seorang pemimpin. Jelaskan juga apa yang harus dilakukan seorang pemimpin. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya dilihat dari hasil, tapi juga dari cara berpikir dan cara bertindak seorang pemimpin dalam menghadapi berbagai situasi. Seorang pemimpin harus mampu berpikir secara strategis, terbuka, dan visioner. Hal yang perlu dipikirkan oleh pemimpin antara lain adalah arah tujuan tim atau organisasi, potensi resiko yang mungkin muncul, solusi dari setiap tantangan, serta bagaimana menjaga motivasi dan semangat anggota tim. Selain itu, pemimpin juga perlu memikirkan cara berkomunikasi yang tepat agar pesan yang disampaikan bisa diterima dan dipahami dengan baik.
Sementara dalam bertindak, pemimpin harus berani mengambil keputusan yang tepat, memberi contoh positif, membangun kepercayaan, serta menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Tindakan pemimpin yang tegas namun adil, fleksibel namun tetap berprinsip, akan menciptakan suasana kerja yang kondusif, kolaboratif. Pemimpin juga harus aktif, mendengar, cepat merespon, dan bersedia turun tangan saat dibutuhkan oleh timnya. Kemudian untuk visi, misi, tujuan, serta sasaran pribadi saya adalah visi pribadi saya adalah menjadi seorang individu yang mampu memberikan kontribusi nyata dan positif bagi masyarakat melalui peran kepemimpinan yang inklusif dan transformatif. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya memiliki misi pribadi, yaitu mengembangkan potensi diri dan orang lain melalui pembelajaran berkelanjutan, kolaborasi lintas bidang, serta aksi nyata dalam bidang sosial dan lingkungan. Tujuan pribadi saya adalah mencapai posisi kepemimpinan yang mampu menggerakkan perubahan di masyarakat, baik melalui organisasi sosial, lembaga pendidikan maupun proyek kemasyarakatan. Sasaran yang saya ingin capai dalam 5 tahun ke depan adalah memimpin proyek sosial berskala nasional yang fokus pada pemberdayaan komunitas marginal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya itu peran kesadaran dan pemahaman terhadap hukum-hukum semesta dalam kepemimpinan. Kesadaran terhadap hukum-hukum semesta seperti hukum sebab akibat atau karma, keseimbangan, dan keterikatan membantu pemimpin bertindak dengan bijaksana. Pemimpin yang menyadari setiap tindakan memiliki kontribusi yang lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan. Pemahaman ini juga menumbuhkan rasa rendah hati dan tanggung jawab moral yang tinggi. Kemudian untuk untuk konflik yang pernah saya alami, yaitu saya pernah terlibat konflik dalam organisasi karena perbedaan pendapat yang tidak diselesaikan dengan baik. Setelah belajar tentang kepemimpinan, saya menyadari bahwa konflik bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan dikelola. Konflik bisa menjadi katalis pertemuan jika dikelola dengan komunikasi terbuka dan empati. Saya memilih mengelola konflik karena melalui konflik kita belajar lebih dalam tentang diri sendiri, orang lain, dan cara mencapai solusi bersama. Kemudian untuk nasihat untuk diri saya sendiri adalah jangan pernah berhenti belajar dari setiap pengalaman, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan. Dengarkan lebih banyak, bicara lebih sedikit, tumbuhkan rasa ingin tahu dan kepedulian. Jadilah pemimpin yang membangun, bukan yang membebani. Dan yang terpenting adalah pimpinlah dengan hati, bukan hanya dengan pikiran. Sekian presentasi yang saya berikan. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.